Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 19 Desember 2021 merupakan pekan keempat Advent. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne dan Bernadette Reni Wayong. Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Nubuat Mika, bab 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami,
buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 5 sampai dengan 10. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan, menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan menggerakkan untuk berbagi. Renungan dibawakan oleh Stefanus Joko Triantoro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maria dan Elisabet adalah dua wanita yang tidak pernah dipandang akan menjadi pembawa perubahan bagi dunia. Elisabet adalah seorang wanita yang sudah lanjut usia dan mandul, sementara Maria adalah seorang perawan sederhana
dari sebuah desa yang jauh dari pusat kekuasaan. Mereka hanya akan menjadi bagian masyarakat biasa. Namun apa yang di mata dunia itu dianggap biasa-biasa saja, ternyata mereka dipilih Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Elisabet melahirkan Yohanes yang berperan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Maria melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Ternyata mereka adalah para wanita yang revolusioner karena membawa pembaharuan bagi dunia. Sungguh ajaib karya Tuhan itu. Dan keajaiban ini dapat terjadi selain karena kebaikan Allah, tetapi juga karena iman dari pihak manusia. Iman kedua wanita tersebut, Maria dan Elisabet. Lukas menggarisbawahi peran iman itu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Santo Agustinus mengatakan bahwa Maria itu dipuji bahagia, bukan pertama-tama karena menjadi ibu Yesus secara biologis, tetapi karena ia menerima Yesus dalam hati atau dalam iman. Karena percaya Allah pun berkenan tinggal di dalam rahimnya. Iman atau percaya memiliki daya kekuatan yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Perjumpaan Maria dan Elisabet dalam kisah Injil ini merupakan perjumpaan dari dua wanita yang memiliki pengalaman iman yang sama. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami sentuhan Allah. Dan mereka ingin saling berbagi sukacita yang telah mereka alami itu. Pengalaman iman Maria dan Elisabet itu mengingatkan kita mengenai apa yang paling penting dalam perayaan Natal ini. Kita akan menyambut kelahiran Yesus dan melihatnya terbaring di palungan. Apakah kehadirannya itu akan membuat kita makin beriman dan menggerakkan kita juga untuk mau berbagi dengan sukacita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga berkenan mencintai kita semua dengan mengirimkan putranya terkasih Yesus Kristus menjadi manusia, agar kita semua umat manusia diselamatkan dari dosa dan maut. Bunda Maria dengan kerendahan hatinya sudi menjadi jalan bagi karya keselamatan Allah Bapa. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita mau diselamatkan? Yesus Kristus sudah berada di depan pintu hati kita. Maukah kita membuka pintu hati kita selebar-lebarnya, agar Tuhan Yesus Kristus masuk, tinggal, dan menuntun hati kita kepada keselamatan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita membuka hati kita dengan penuh kerendahan hati, agar Yesus dapat masuk dan menjadikan kita kabar sukacita dan karya keselamatan Allah Bapa bagi kita sendiri, keluarga kita, dan bagi semakin banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami bersujud kehadirat-Mu. Sentuhlah kami dengan kasih-Mu, bukalah hati kami selebar-lebarnya, untuk dengan sukacita menerima kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus, dan membiarkan Ia menuntun kami, menguatkan kami, dan menjadikan kami penerus kabar sukacita dan keselamatan bagi kami sendiri, keluarga kami, dan bagi semakin banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.